Ngeri, selain otak Brigadir J hilang, ditemukan pula 4 luka misterius yang bukan dari tembakan. Yang kami periksa terutama adalah tentunya pada luka yang kami yakin sebagai luka. Kami harus tahu itu luka apa dan apakah luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Lalu juga pada beberapa tempat yang dinyatakan oleh informasi yang kami dapatkan dari keluarga dan penasihat hukumnya. Ada beberapa tempat yang diduga secara penglihatan umum mereka adalah ada luka, maka di situ menjadi fokus juga penelitian kami untuk diperiksa. Ini di mata, ini adalah luka jahitan yang kalau kalian lihat keterangan dari pengacara, ini adalah luka jahitan, ini luka jahitan. Ini juga di hidung, ini adalah juga luka jahitan. Karena kan jahitan ya kita paham ya sudah diotopsi kan ya, otopsi. Kemudian di bibir, ini juga bibir. Kemudian keterangan dari pengacara juga rahang. Rahangnya itu juga apa kayak bergeser begitu. Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagian, ya. Seperti contoh, ketika dia tembakkan tangan, dia tembus. Jadi 5 itu dari Baradae. Jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Fokus dari hasil penilaian ya, karena memang tujuan pemeriksaan histopatologi forensik adalah salah satunya untuk menentukan ini lukanya kapan terjadi, sehingga ini menjadi penting untuk nanti bisa membuat suatu kesimpulan yang komprehensif. Ya, jadi luka yang terjadi atau dilakukan ya, misal satu kekerasan dilakukan pada seseorang yang telah meninggal, tentu karakteristik lukanya akan berbeda dibandingkan yang ketika orang itu masih dalam kondisi hidup. Dan disampaikan pula bahwa tadi ada peluru yang mengenai jari kelingking dari Brigadir J itu sendiri, yang kemudian tembus dan mengenai bagian tubuh yang lain. Jadi bukan karena ada potongan atau yang lain, tapi saya tegaskan ini bahwa semua luka yang ada pada tubuh Brigadir J berdasarkan hasil otopsi sementara itu berasal dari luka tembak. Insiden baku tembak yang berujung pada tewasnya Brigadir J telah menyeret banyak pihak. Untuk dari insiden tersebut yang menewaskan Brigadir J, Kapolri telah menonaktifkan beberapa petinggi Polri, termasuk Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, pernyataan dari kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae karena melakukan tindakan tidak pantas kepada istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Diduga perbuatan Brigadir J atau disinyalir penyebab utama terjadinya insiden penembakan. Dari hasil otopsi ulang Brigadir J terdapat beberapa fakta yang mengejutkan publik. Meski hasil otopsi Brigadir J belum diumumkan secara resmi di publik, namun ada beberapa bocoran mengenai kondisi tubuh dan luka Yosua saat diotopsi. Komarudin Simanjuntak melalui wawancara dengan Refli Harun pada kanal YouTube RH menyampaikan beberapa fakta menarik, terutama kondisi luka Brigadir J. Diketahui bahwa dalam aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Brigadir J menembak sebanyak 7, sedangkan Baradae sebanyak 5 kali. Namun diduga tak ada satupun peluru yang melukai Baradae. Di sisi lain, Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak, akan tetapi juga mengalami luka lebam dan sayatan di beberapa bagian tubuh. Sementara Baradae terlibat dalam aksi baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J itu tidak mengalami luka sedikit pun. Luka-luka selain dari luka tembakan di bagian tubuh Brigadir J, ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Berikut analisis luka dan jarak tembak oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, berdasarkan hasil kesimpulan otopsi pada beberapa hari lalu. Menurut Sugeng, luka di bagian hidung Brigadir J itu bukanlah sebuah lekoset. Komarudin mengatakan, menurut hasil dari otopsi ulang, luka pada bagian hidung Brigadir J itu disebabkan oleh tembakan dari arah belakang yang tegak lurus sehingga peluru menembus bagian hidung dan menyebabkan luka robekan di hidung. Dari analisis luka yang tegak lurus itu, Komarudin mengatakan jika seharusnya luka tembak tidak lurus seperti itu jika benar adanya insiden saling tembak. Refli Harun menambahkan apalagi posisi antara keduanya juga berbeda. Seperti yang diketahui bahwa Brigadir J berada dalam kamar sedangkan Baradae berdiri di bagian tangga karena posisinya dari lantai atas. Komarudin menambahkan seharusnya luka tembak Brigadir J itu tidak lurus melainkan menyamping. Luka tembak bagian rahang
Komarudin Simanjuntak kembali menguraikan posisi luka dan analisis terhadap posisi tembak Brigadir J menurut kesimpulan hasil otopsi beberapa hari lalu. Terlihat bagian bibir Brigadir J luka dan itu merupakan salah satu dari luka tembak. Komarudin mengatakan jika tembakan itu dari bagian arah bawah leher, Brigadir J itu menyebabkan giginya berantakan dan terjadi sobekan pada bagian bibir. Luka tembak Brigadir J pada bagian bawah rahang leher itu juga tegak lurus ke atas. Komarudin menjelaskan, jika tembakan pada bagian leher Brigadir J itu terjadi dari arah dekat, maka ada kemungkinan rekoset ke bagian bahu sesuai dengan arah lurus tembakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan jika menurut kesimpulan, sementara tim dokter adalah tembakan bagian leher Brigadir J itu dari arah bawah. Luka tembak di bagian dada. Pada dada bagian kanan, Brigadir J itu terdapat satu luka tembakan yang juga lurus. Pada luka jahit tersebut juga ditemukan campuran lem dan sipul benang berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan. Dalam menjelaskan dari hasil keterangan otopsi dalam dokumen, dokter menjelaskan antara dada dan kanan kiri tidak simetris. Dada bagian kanan tidak ada luka, kemudian dada bagian kiri terdapat luka tembak masuk dan ada 2 lubang di bagian dada kiri. Komarudin kembali menjelaskan bahwa hasil otopsi ini baru merupakan hasil kesimpulan sementara yang dilihat secara kasat mata. Sementara untuk hasil kesimpulan finalnya itu nanti akan ada pada 4-8 minggu karena masih dilakukan pengujian lab. Luka tembak pada bagian lengan, kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan, dan bagian pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Lengan bawah kiri samping kanan Brigadir J terdapat luka terbuka berlubang dikelilingi lem dengan ukuran 0,5 cm tembus ke dalam sepanjang 6 cm. Komarudin terus membaca hasil kesimpulan. Sementara otopsi kedua, Brigadir J menjelaskan jika pada pergelangan kiri dan luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan mengalami patah tulang. Kemudian pada kelingking bagian kiri ruas ujung kanan ada luka terbuka tapi tidak rata. Komarudin menjelaskan jika tulang kelingking Brigadir J ini patah. Komarudin menambahkan jika penyebab luka Brigadir J yang tidak sesuai dengan arah tembak tidak sesuai jika disinkronkan dengan kronologi yang telah disampaikan kepolisian. Ada apa tiba-tiba pengacara istri Ferdy Sambo sampaikan hal mengagetkan ini? Tim pengacara istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, meminta seluruh pihak termasuk kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua agar tidak menyampaikan informasi berdasarkan asumsi atau karangan bebas. Tim pengacara Putri Chandrawati Patra M. Zain di Jakarta Rabu mengatakan pendapat mengenai kasus Brigadir Joshua harus disampaikan berdasarkan fakta. Menurut mantan Ketua Yayasan LBH Indonesia itu, pendapat yang berdasarkan asumsi akan menggiring opini masyarakat yang menyesatkan. Patra meminta masyarakat menunggu proses penyidikan kematian Brigadir Joshua yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo meminta pengacara keluarga Brigadir J untuk menyampaikan informasi sesuai dengan hukum acaranya, tidak berspekulasi menyampaikan informasi mengenai luka-luka dan benda-benda yang bukan keahliannya. Jenderal Bintang 2 itu juga berharap media dapat meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang dalam pengungkapan kasus Brigadir J, di mana semua pihak menyampaikan pendapatnya seperti halnya pengacara. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menyampaikan ada kejanggalan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilaporkan karena baku tembak. Terdapat sejumlah luka sayatan, memar, dan luka membiru, luka di leher, diduga digerek dengan benda tertentu, serta luka pada jari kaki. Kecurigaan atas luka-luka di tubuh Brigadir J tersebut mendorong pihak keluarga membuat laporan polisi di Barreskrim Polri atas dugaan pembunuhan berencana dan meminta dilakukan autopsi ulang. Johnson Panjaitan, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J yang ditemui di lokasi prarekonstruksi di TKP rumah Irjen Pol Ferdy Sambo, mengatakan kegiatan prarekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya adalah untuk 2 laporan polisi terkait pelecehan dan penodongan, bukan laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihaknya.